Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan yang kemarin. Pertemuan kemarin kalian sudah membahas tentang opportunity cost atau biaya peluang. Jadi biaya peluang itu adalah biaya yang dikorbankan karena memilih pilihan lain. Misal, ada dua pilihan. Setelah ibu lulus, ada dua pilihan. Pilihan pertama, ketika ibu lulus, ibu kerja atau ibu kuliah. Ternyata pilihan yang ibu ambil adalah kuliah. Berarti biaya peluangnya adalah kerja. Oke, biaya peluangnya kerja ya, karena kerja yang tidak dipilih oleh Ibu Sinta. Sekarang kalian lihat ada 3 pilihan: mie ayam, bakso, sama steak. Nah, ketika ibu memilih satu, berarti ada 2 pilihan yang tidak dipilih. Betul? Ya. Tetapi opportunity cost-nya itu bukan penjumlahan dari kedua barang yang dipilih. Tetapi yang namanya opportunity cost diambil satu barang yang tidak dipilih dengan nilai yang paling besar. Kita contohkan ya. Ibu memilih bakso seharga 15.000. Berarti biaya peluangnya adalah iya, betul. Biaya peluangnya adalah harga steak, yaitu 25.000. Jadi ingat ya, ketika ada 3 pilihan, 1 dipilih dan 2 yang tidak dipilih, berarti kalian pilih opportunity cost yang paling besar. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku seseorang atau perilaku individu. Tentunya seorang individu dalam melakukan aktivitas itu memiliki motif ekonominya masing-masing. Ketika sudah memiliki motif, dia akan melakukan tindakan. Tentunya dalam melakukan tindakan ekonomi, seseorang itu harus memperhatikan prinsip ekonomi. Jika diperlukan, juga membahas tentang politik ekonomi untuk mencapai kesejahteraan seseorang. Kemarin masih ingat gak ya? Ekonomi berarti berkaitan dengan kebutuhan. Dah nih, satu kata, kalian tahu ekonomi itu berkaitan dengan kebutuhan. Sedangkan motivasi diambil dari kata motivasi. Oke, motif berarti dorongan. Kalau digabungkan, motif ekonomi dorongan seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Betul. Jadi motif ekonomi adalah segala sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi motif ada 2 ya. Ya, satu pertama motif internal, yang kedua motif eksternal. Kalau motif internal itu berarti berasal dari dalam diri sendiri. Contohnya, kalian belajar online, mengikuti kegiatan di sekolah, itu karena motivasi dari diri sendiri. Sedangkan motif eksternal, pengaruh dari luar. Contoh, ketika kalian makan yang lagi hits sekarang itu ini ya, roti apa sih, bread yang roti bawang itu, yang ala-ala Korea. Kalian beli roti Korea itu karena tergiur dari iklan.
Berarti itu yang disebut dengan motif eksternal. Selain itu, seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi tentu memiliki motif yang berbeda-beda. Ada orang yang dia itu bekerja untuk memenuhi kemakmuran hidupnya. Ada orang yang bekerja untuk mencapai keuntungan. Ada juga yang bekerja, dia berangkat pagi-pagi supaya apa? Dapat pangkat atau kekuasaan. Misalkan Bu Sinta ngajar les, tapi niatnya agar orang lain bisa belajar. Itu berarti bisa masuk ke motif membantu sesama manusia. Oke, tindakan berarti sesuatu yang dilakukan. Jadi tindakan ekonomi sendiri ada dua, ada yang rasional dan juga ada yang irasional. Kalau rasional berarti tindakan ekonomi yang dilakukan itu ya sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan kita. Tetapi kalau irasional tidak sesuai. Punya uang 5.000, terus kalian mau makan di Pizza Hut misalnya. Apakah itu rasional? Tentu tidak, karena tidak sesuai dengan uang yang kita miliki. Oke, kemudian prinsip ekonomi. Ini ya yang kadang orang-orang itu suka salah. Wah, prinsip ekonomi pelit ya. Bukan. Prinsip ekonomi itu bukan pelit. Jadi di sini yang namanya prinsip sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi prinsip ekonomi itu sebenarnya ada dua. Prinsip ekonominya konsumen dan juga prinsip ekonominya produsen. Coba nanti kalian bisa searching. Prinsip ekonominya produsen dan konsumen itu apa? Ini di sini Ibu berikan di sini contoh, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya memperoleh hasil tertentu. Itu adalah prinsip dari produsen. Dengan biaya produk yang kecil, dia memperoleh hasil yang tertentu. Sedangkan dengan pengorbanan tertentu memperoleh hasil yang maksimal. Itu adalah prinsipnya konsumen. Jadi di sini prinsip ekonomi itu tidak boleh dengan pengorbanan sekecil-kecilnya memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Tidak boleh. Itu namanya adalah kemaruk kalau bahasa Jawanya ya, rakus bahasa Indonesianya. Jadi yang namanya prinsip ekonomi tidak boleh merugikan orang lain, dan ya boleh, kita boleh untung, tapi tidak boleh sampai untungnya itu merugikan orang lain. Oke, sudah selesai. Nanti kalian silakan rangkum tentang pembagian ilmu ekonomi. Kalau dari materi Bu Sinta belum lengkap, kalian bisa lengkapi sendiri dengan searching di Google, kemudian kalian salin di buku catatan masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.